Saudari dan saudari yang terkasih, setiap langkah yang kita peroleh untuk meraih kemerdekaan, bebas dari segala bentuk penjajahan, patutnya kita syukuri. Biar sedikit saja, patutnya kita berterima kasih. Ada kemajuan. Tetapi sekaligus kita menyadari bahwa melangkah maju menuntut suatu pengorbanan yang tidak sedikit. Itu sebabnya pada hari ini kita mau menghormati dan menghargai perjuangan dari para pahlawan kemerdekaan yang rela mengorbankan hidupnya, mengambil risiko besar sekali demi cita-cita yang lebih luhur. Tetapi sekaligus kita menyadari bahwa tantangan kita ke depan masih banyak. Merdeka, tetapi belum sampai sepenuhnya untuk semua orang. Berapa tahun yang lalu, saya hadir di suatu kampung yang merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Waktu itu, seingat saya, yang ke-75, 5 tahun yang lalu. Desa itu dihuni oleh orang-orang yang sederhana. Boleh dikatakan orang miskin, boleh dikatakan orang yang seringkali lapar. Tapi dihias luar biasa. Di mana-mana ada bendera hiasan merah putih. Kemudian ada macam-macam kegiatan meriah. Ada lomba-lomba, makan kerupuk, apa saja. Menciptakan suasana, membuat orang gembira dan bahagia. Tetapi, mengapa wajah dari para peserta pesta kemerdekaan murung, tidak bahagia? Kutanya, mengapa enggak senyum-senyum? Mengapa enggak gembira? Mengapa tidak ikut dansa-dansa? Kata mereka, mana mungkin? Kami orang yang sederhana saja. Kami dibebani, suruh membayar untuk pesta ini. Suruh masak bagi mereka itu. Padahal kami sendiri berkekurangan. Mereka kekenyangan. Kata saya, siapa kekenyangan? Siapa kekenyangan? Para pemimpin-pemimpin. Padahal kata mereka, dia sebenarnya sudah mendapat sumbangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta ini. Tapi belum kenyang juga. Masih memikirkan diri sendiri. Masih memeras kita. Kata Yesus, kalau kita berhasil mengusir roh jahat dari diri kita, tapi kalau hati kita tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan dengan malaikat, roh-roh jahat yang lain akan datang masuk ke dalam kita, lebih jahat lagi. Ternyata rakyat tidak merasa merdeka. Rakyat tidak merasa ada alasan untuk bersyukur. Yang satu diusir, tetapi bentuknya korupsi, seenak sendiri saja, egoisme, pemberantasan yang lain masuk. Tugas masih banyak. Ketika pesta selesai, sampah ditinggal. Berbulan-bulan kota itu kotor dan jorok. Bau. Itu merdeka. Mereka menangis, mereka sedih. Sadar, tugas kita untuk menjadi orang yang merdeka sejati masih panjang, masih membutuhkan banyak tenaga dan perjuangan. Saya pindah ke tempat yang lain. Mana juga pesta kemerdekaan, meriah. Musik itu di mana-mana, Indonesia Raya. Tetapi pembesar itu menyampaikan pidato. Orang-orang yang berpangkat-pangkat lewat, tapi semuanya menghina rakyat yang sederhana. Ada orang yang merasa diejek, ada orang yang merasa tidak dihargai, ada orang yang merasa dibullying, ada orang yang merasa bahwa mereka sombong, tidak menghargai orang lain, tidak mau membantu orang lain. Bukan merdeka, penindasan, gengsi. Mau menang sendiri, seenak sendiri saja.
Saya ucapkan selamat dan saya harap hari ini saudara silahkan senyumlah, rayakanlah pesta sebesar-besarnya. Tapi sekaligus kata saya, merayakan hari raya kemerdekaan yang keberapa pun juga, itu selalu mengundang kita ada suatu tugas. Pertanyaan berbunyi hanya satu, sudahkah aku merdeka atau tidak? Artinya, sudahkah aku merdeka dalam batin, dalam hati saya? Siapa sebenarnya menentukan tingkah laku saya? Ada banyak orang yang harus mengakui tindakan saya ditentukan oleh saya sendiri, semaunya saya. Yang lainnya kumaha. Cuek, masa bodoh. Kemerdekaan yang sejati Allah tak lain daripada mau memikirkan kebahagiaan kemerdekaan orang-orang lain. Kalau dia merdeka, saya merasa gembira. Kalau dia tertindas, saya merasa salah. Itu tugas kita. Kalau kita mau merayakan kemerdekaan, hari ini sekali lagi nikmatilah. Jangan pikir-pikir yang berkekurangan, biarin besok saja. Tapi tolong carilah waktu untuk memikirkan kemerdekaan yang sejati. Mulai di sini. Mental umat manusia harus berubah. Mental manusia adalah semau saya. Lempar sampah, bahwa selokan itu tersumbat, bahwa sungai itu bau, masa bodoh itu orang lain. Pemerintah musuh. Itu tugas kita. Ada banyak orang yang dikuasai oleh gengsi, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang lain, menghina sesama manusia, bukan merdeka. Ada banyak orang yang merasa dirinya egois, semau diri sendiri saja, menindas orang-orang lain. Ada banyak orang yang dikuasai oleh nafsu, suka marah, memfitnah orang-orang lain, bukan merdeka. Maka tolong rayakanlah pesta kemerdekaan semeriah-meriahnya saja, tapi sekaligus bertanya, apa dapat saya berbuat supaya saya merdeka sejati? Kita ingat buku Keluaran, buku kedua dari kitab suci, Exodus, di mana bangsa Israel berjuang dibantu oleh Allah keluar dari perbudakan mereka. Jadi disebut Mesir, bukan negara Mesir, perbudakan keadaan diperbudak. Waktu mereka berjuang, kemudian mereka menempuh keluar, tapi mereka menempuh jalan lewat padang gurun 40 tahun lamanya, seumur hidup. Seumur hidup mereka harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan sejati yang hanya letaknya kalau Allah itu berbicara dalam hati kita. Kalau di sini mata duitan, kalau di sini kita marah, kalau di sini kita gengsi susah, bukan merdeka sejati. Di sini Allah harus berbicara supaya saya senantiasa mau melayani, mau mengutamakan negara kita, sesama manusia kita dan alam semesta. Maka seandainya ada sempat usul saya baca perjuangan kemerdekaan orang-orang Israel keluar melalui padang gurun yang panjang, yang susah untuk menemukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita bersama-sama. Hari ini selama merayakan, bergembiralah, lompatlah, dansa, makan enak, tapi besok cari waktu, apakah aku sudah merdeka sejati atau tidak? Semua kita meraihnya. Selamat berjuang merdeka.